Welcome to Carpool Diplomasi. Perkenalkan, aku Nabila Putri Delvian dengan NIM 2410852001. Aku Baby Kesia Sakinah dengan NIM 2410853029. Dan aku Azalia Winry dengan NIM 2410853011. Hai. Oke, jadi kita ini lagi di mobil gabut dan kita pengen nih ngobrol-ngobrol seputar cyber welfare. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau semisal di dunia yang udah globalisasi banget ini, teknologi kan semakin canggih. Nah, ternyata negara-negara itu tuh menggunakan teknologi ini tuh ke hal yang sangat luar biasa. Jadi, negara-negara tuh udah nggak pada gaptek, mereka perangnya udah nggak pakai senjata lagi, udah nggak pakai tank, pistol, pedang, bambu runcing apalagi. Tapi sekarang mereka menggunakan teknologi itu untuk menyerang negara lain. Ngeri banget gak sih? Ngeri banget sih. Kayak data kita tuh sekarang udah nggak aman, guys. Ya, apalagi penyalahgunaan data kan itu bahaya banget. Bisa aja data kita digunain sama negara musuh itu buat pinjol. Mata-mata paling. Nah, ya. Bahaya banget kan, guys. Nah, kalau aku sendiri aku kurang tahu sih ya kasus-kasus cyber welfare itu apa aja. Kalian ada yang tahu nggak? Iya, ada kayaknya nih. Sebenarnya aku ada satu kasus ini mengenai Rusia Ukraina, lagi-lagi Rusia Ukraina. Lagi-lagi. Tapi ini tuh nggak cuman perang cyber gitu, guys. Mereka tuh beneran yang kayak, teman-teman tahu nggak sih, perang cyber itu tuh terjadi di saat mereka mengintervensi juga. Jadi kayak double kill banget. Oh my god. Nah, jadi Mantap juga ya. ketika Rusia ini mau menginvasi Ukraina, nah tepat 1 jam sebelum invasi itu terjadi, tiba-tiba nih semua internet, semua network itu tiba-tiba terputus begitu tahu saja. lagi itu. Nah, sehingga tiba-tiba komunikasi antar tentaranya, antar pemerintah-pemerintahnya itu terputus dong, sehingga Kasian dong. miskomunikasi kan, dan itu menyebabkan banyak banget kesalahan. Kayak misal nih di yang ujung barat sana mereka ngapain? Nggak tahu, kita nggak tahu. Mereka yang di ujung sana mereka ngapain? Kita nggak tahu juga. Jadi ketika serangan terjadi, mereka tuh beneran kacau. Mereka nggak satu jalur lagi. Itu bahaya banget gak sih? Soalnya kan kalau perang itu butuh koordinasi kan. Kalau misalnya nggak terkoordinasi, perangnya sia-sia dong mereka. Bisa sia-sia dong mereka Paling enggak menurunkan tentaranya. paling enggak bisa itu komunikasi, mana tahu ada keluarganya yang bertugas sana. Kasian dong, Kasian kalau banget. komunikasi terputus, ini Iya semua sih. akses terputus. Gimana cara mau komunikasi, kayak kangen gitu sama pacarnya. Iya. Parahnya lagi, tahu nggak teman-teman, itu tuh nggak cuman berdampak ke Ukraina aja, nggak cuman ke tentara-tentaranya aja, tapi itu beneran di Uni Eropa itu sendiri, guys. Itu beneran ribuan, bahkan sampai jutaan masyarakat tuh terdampak, karena itu bener-bener permutusannya tuh bukan cuman di Ukraine. Iya, bukan cuma di Ukraine, beneran, karena dia ada namanya sebenarnya itu Viasat gitu, SAT gitu. Nah, itu tuh milik Amerika sebenarnya. Karena maka dari itu nggak cuma dipakai Ukraina gitu loh. Makanya Walah. US lagi kan? US lagi marah nih US ya emang. enggak, itu tuh milik US, cuman diputus sama Rusia. Oh, berarti gitu. Itu ilegal gak sih? Nah, harusnya gitu. Makanya habis itu tuh banyak banget kayak perusahaan-perusahaan lain tuh yang bantu Ukraina. Karena gila sebenarnya ya. nggak bantu Ukraina sih, bantu masyarakat yang terputus gitu kan. Cuman ya memang berdampak ke Ukraina juga. Iya. Kayak Elon Musk tuh pakai Starlink, dia Oh, bantu. iya. Oh, menarik sih, menarik banget sih. Jelas ya resolusinya ya. Nah, kalau Aiza apa? Kalau gua nih, mungkin teman-teman bakal ngira Cina itu great power banget ini, tapi Cinanya nggak ngakui. Oh iya. Cina nggak ngakui. Nah, jadi untuk kasus gua lagi-lagi tentang US and China. Ya, kalian tahu Cina ini ekonominya gede, mantep.
grafik pertumbuhannya tuh naik konsisten gitu Nah, kan. iya, benar. Ini Kayak gini, nggak ada kayak gini. nggak ada kayak gini, nggak ada fluktuatif naik sini sampai ke Burj Khalifa kayaknya nyampe. Oke. Nah, ini kasus gua ini OPM Hackward. OPM itu singkatan dari Office Personal Management. Nah, ini kasusnya di tahun 2015, 11 tahun lalu. Wah, berarti udah maju ya teknologinya 2015 itu udah bisa ngehack. Intinya si Cina ini berhasil mencuri data sebanyak 20-an juta. Wow. 20-an juta guys, bukan 20-an ribu. Itu data masyarakatnya kan? Oh tentu data masyarakat, data yang mau ngelamar kerja di sana, Oh my God. yang pegawainya, pensiunnya, pecatannya. Wait. Jadi ini Cina ngehack data-data masyarakat Amerika. Oh ya, Oh. semuanya data-data dari FBI, pokoknya yang keamanan yang paling tinggi gitu deh dari sana gitu. Dari ini yang data-data yang udah dicuri sama Cina ini bukan satu file yang literally satu lembar gitu aja guys. Ada satu file itu isinya 127 halaman. Bayangkan guys, 127 halaman dikali 20 jutaan orang, Oh my god, berarti satu orang itu 127 halaman. satu orang. Satu orang Wow. guys. Apa aja datanya? Kayaknya itu data kalau kita GoFood masuk juga. Oh, Data mana tahu Gitu. sepenting itu Oh my sampai God. yang nggak perlu banget pun dimasukin, dicuri sama si Cina itu. Kayak mulai dari data kan, kalau biasanya kan kalau ada pencurian data kan pasti data NIK, tanggal lahir, bla bla bla, segala macem Ya, kan. emang Nggak perlu ada, ya. emang perlu dipakai, bahkan data-data rekeningnya. Nah kalau si Cina ini mencuri nggak cuma data yang kita sebutin tadi itu guys. Nah itu kalau mereka curi data itu sebenarnya mereka tuh datanya diapain gitu loh? Iya, data-data yang Sebagai nggak bentuk berguna itu. ancaman atas dasar apa si Cina ini melakukan itu gitu loh? Nah, si Cina ini mencuri data biar sang mata-mata ini masuk ke pergok lah, mata-mata dari FBI. Oh, Masuk ke jadi pergok dong. ada mata-mata dari Iya. Amerika yang ke Cina gitu. Dia pengen, Hmm. si Cina ini pengen nyari mata-mata itu, makanya File yang udah dicuri sama si Cina itu udah dimasukin namanya AI. Jadi satu AI gitu. Jadi bayangkan guys, 2015 udah punya AI gitu. Kita pun baru tahu pas kita udah iya, mata. pas aku udah kuliah nih Hmm. baru tahu AI. Mereka udah punya AI sendiri. Jadi mereka 15. 15. Jadi data-data yang dicuri sama Cina ini dimasukin ke bandara atau ke posko-posko keamanan gitu. Jadi kalau udah sidik jari, Face ID, bla bla bla, itu langsung ketahuan. Kasian sih. Iya, 25 juta kan tadi ya. Untuk cuma 20-an juta orang lah. untuk mencari satu orang mata-mata. Kasian deh yang bukan mata-matanya ya kan. Kayak data segampang itu bocor guys sekarang. Oke, sekarang aku lebih paham gambaran dari cyber welfare ini. Ternyata sebahaya itu ya guys, perang cyber itu untuk diri kita. Bahkan kita yang nggak bersalah aja bisa kena gitu loh. Karena sekarang beneran kayak itu tuh bukan masalah pemerintah lagi guys, karena beneran menyerang individu kita. Kita nggak bakal kena tiba-tiba kena door gitu, enggak, cuman kita ya data kita tersebar kayak gitu kan, kita nanti bakalan terancam juga. Jadi tetap berhati-hati ya guys. Dan juga ini baru kasus yang kita sebutin ini, masih Masih banyak banget, kasus guys. yang lainnya. Jadi be aware tentang data pribadi, tolong dikunci rapat-rapat. Nah, oh iya itu lampunya udah lampu hijau, udah jalan Ini tuh. udah nggak macet Udah nggak macet, nih, kita udah guys. bisa jalan nih. See you on the next Carpool Diplomacy. Diplomacy.